Namaku Wilma John. Pacarku yang kucintai selama 3 tahun selingkuh. Jadi aku membayar 100 juta untuk mencarikan anakku ayah. Pemeriksaan fisik, riwayat kencan. Dia pria terbaik yang memenuhinya. Membesarkan anak tanpa ayahnya, itu seperti mimpi. Hei, bukannya kita harusnya pelan-pelan. Kamu sangat ingin 100 juta itu. Bukannya ini maumu. Beraninya kamu mengobati bos grup Gunawan. Akan kupastikan kamu menyesal. Badannya bugar, pasti nanti bayiku sehat. Kamu tunggu saja. Aku hampir telat pertemuan. Hei kamu, terima kasih untuk semalam. Kita sudah setuju untuk memutus hubungan. Jadi, selamat tinggal selamanya. Kamu belum menemukannya. Bos Aldi, rekaman hotelnya sudah dihilangkan musuh kita. Yang ada cuma tip 100.000. Duh, harusnya jangan disampaikan. Cari terus. Baik pak, aku nggak tampan, badanku nggak oke, atau perform aku kurang. Beraninya wanita itu. Aku terlalu sibuk untuk rumah sakit. Menurut hitungan hari, bayinya akan segera lahir. Aku harus semangat cari uang. Jangan takut bayi. Bos Aldi. Maafkan aku. Kenapa mimpi buruk ini terjadi? Aldi, pemimpin grup Gunawan. Dia boleh juga tampan dan elegan, tapi sebenarnya semua orang membencinya. Dia jahat dan narsis, selalu jadi nomor 1 di daftar orang kaya dan daftar orang gila. Nggak apa. Jas customku dari Italia. Kamu dari bagian apa? Gegabah sekali. Bos Aldi, aku manajer bagian pemasaran, Wilma John. Hari ini aku nggak enak badan. Potong gajinya untuk mengganti jasku. Hasil kerja kerasku. Kalau merawat kesehatanmu saja nggak bisa, jangan datang kerja. Akan kuingat, Bos Aldi. Semua orang tahu, kalau karyawan masih mau waras, mereka harus anggap bosnya anjing. Anjing ini menggonggong, tapi aku nggak dengar. Karyawan grup Gunawan mewakilkan citra perusahaan, kamu harus lebih profesional. Bu Wilma, grup Gunawan bukan ibu-ibu yang mondar-mandir di kantor. Akan kuingat, Bos Aldi. Aku akan segera ganti sepatuku. Anjingnya masih menggonggong. Saja dia. Naikkan standar perekrutan karyawan tahun ini. Baik pak, akan kupastikan HRD menyeleksi lebih kuat. Kalau anjing yang gak berhenti, aku yang jadi gila. Bos Aldi benar. Orang dengan kaki bau yang suka melepas sepatu, orang dengan keringat bau, atau dengan nafas bau, gak boleh bekerja di sini. Bu Wilma, kamu perhatikan dirimu sendiri. Gimana dia bisa tahu kakiku bau? Kau Wilma, kamu kenapa? Kamu nggak meniduri klien demi penjualan?
Dan gak sengaja hamil kan? Wilma benar-benar wanita materialis. Urus dia. Grup Gunawan bukan tempat untuk orang seperti dia. Baik, Pak. Panggil aku Bu Wilma. Dan juga kamu itu delisional. Minum obat sana. Aku cuma penasaran. Sejak Johan memutuskanmu, siapa yang mau denganmu? Kau Wilma, bukannya kamu yang diputuskan. Lalu siapa ayah anak ini? Dia ayahmu. Kenapa? Kamu mau warisan atau ampo merah? Kamu... Hei Wilma, tunggu saja kamu. Aku sudah buat bos marah. Sekarang aku harus kasih berkas ini. Kehidupanku pahit. Kemana perginya wanita malam itu? Masuk. Kenapa lagi kamu? Bos Aldi, dokumen ini butuh tanda tanganmu. Kenapa manajer yang kasih berkas ini? Keluar. Dia antusias sekali. Jangan-jangan mau merayu. Aku sudah pacaran. Kemarin kamu memarahi Soren. Hari sebelumnya Soren kena juga. Sebelumnya juga Pak Liman dipecat. Gak ada orang lagi selain aku yang bisa. Pengembaliannya rendah sekali. Bulan depan, kalau performa bagianmu masih seperti ini, kamu akan dipecat. Baik, Bos Aldi. Polusi mental hari ini selesai juga. Wilma? Ada apa, Pak Johan? Wilma, haruskah kita seperti ini? Sekretarisku memintaku menginvestigasi Wilma. Kupakai kesempatan ini untuk memaksanya. Kalau Wanda jadi manajer, gajinya jadi lebih besar. Sejak kamu selingkuh dengan Wanda, kita nggak ada urusan lagi. Wilma, kita masih bisa jadi teman kan? Oh, kata Wanda kamu hamil. Itu bukan urusanmu. Bagian pemasaran itu kerjanya sulit. Kalau kamu hamil, mundur saja dan rawat bayimu. Oke, tapi Wanda yang bayar ya. Tunggu, kami harus bayar. Lalu apa maksudmu? Wilma, jangan lupa aku bosmu. Kalau kamu nggak mundur, pindah saja ke bagian gudang di atas. Oh? Kalau punya waktu, baca grup perusahaan. Semuanya bertaruh soal siapa ayah bayimu. Siapa yang buta? Astaga, bayiku, jangan gerak. Untunglah bayinya selamat. Berdiri, aku repot. Kamu wanita matre yang lari setelah meniduriku. Jadi selama ini kamu sembunyi di sini. Angkat kepalamu. Berhenti. Akhirnya ketemu wanita yang kabur setelah pakai celana. Kita taruhan saja. Bos Aldi, aku benar-benar gak sengaja. Bos Aldi. Itu nggak sengaja. Kamu tahu trauma macam apa yang kamu kasih ke pria yang melajang 33 tahun? Apa pria memang rapuh? Semudah itu dia rusak. Kamu melihat apa? Siang bolong begini dia berani sekali. Bos Aldi, kumohon mengalahkan dan ampuni aku. Kamu mau aku mengampunimu, tergantung performamu. Karena wanita ini karyawan grup Gunawan, dia pasti sudah lama menyukaiku. Dia pasti kabur karena takut aku meminta pertanggungjawaban. Tentu,
saja. Aku janji, cuma surga, bumi, dan penonton yang tahu soal itu. Berdiri. Gak peduli bagian mana asalnya. Aku harus memindahnya lebih dekat agar dia nggak lari. Nama Wilma John, posisi manajer bagian pemasaran. Astaga, wanita kamar 808 itu benar-benar si matre Wilma. Kesucianku dan reputasiku, semuanya dirusak oleh dia. Bos Aldi, jangan marah. Aku akan tanggung jawab. Di mimpimu. Gimana aku bisa yakin wanita kamar 808 itu Wilma cuma dari satu tanah lahir? Aku mulai gila. Bos Aldi, kamu beneran gak mau ke rumah sakit? Enggak. Revisi rencana sudah ditulis, kerjaanmu sudah selesai, plan sudah diurus. Sekarang juga, kembali kerja. Dia sudah kembali. Tunggu. Tapi bahanku... Nanti ku suruh Johan memindahkannya. Kamu mau membuktikan apa? Kamu bisa bayar kalau itu rusak. Sebenarnya, aku bisa sendiri kalau pelan-pelan. Suara ini mirip sekali seperti wanita malam itu. Bos Aldi, apa katamu tadi? Enggak, sana sibukkan diri. Baiklah. Jangan-jangan kebetulan. Kalau memang dia, lalu aku pecundang yang terjerat oleh wanita matre. Gak mungkin. Dari sifat sombongnya waktu dia kasih tips 100.000, dia gak mungkin wanita matre licik itu. Kenapa Pak Yanto? Bos Aldi, daftar karyawan terbaik tahun ini sudah keluar. Manajer Wilma salah satunya. Tapi ada kabar di mana-mana kalau dia hamil di luar nikah. Haruskah kita tahan dulu sekarang? Oh iya, bantu aku periksa kalau di malam 8 Juni, Wilma pergi ke Hotel Halim. Kalau Bu Wilma ke situ, berarti keinginan Nyonya untuk punya Diam! Cucu. Gak ada cucu. Baik-baik, Bos Aldi. Yanto, kamu ini menganggur kan? Pindahkan bahan ini. Sekarang juga. Aku gak mau punya anak yang lahir tanpa cinta. Bayiku, terima kasih sudah memilih Mama. Sekarang, waktunya kita bayar angsuran terakhir ke ayah kandungmu. Wilma, kalau kamu jadi berkuasa karena anakmu, kamu harus bantu penjualanku. Dasar matre, klienmu kan banyak, memangnya bisa ingat siapa ayahnya? Wilma, rumor lebih jahat dari harimau, mundur saja selama masih bisa. Bayiku, mamamu ini anak yatim. Denganmu, Mama akhirnya punya rumah. Selain kamu, semuanya masalah kecil. Mama bisa menyelesaikannya. Wanda, aku kasih kamu setengah jam untuk minta maaf padaku di grup. Kalau enggak, fotomu dengan Johan sedang bergandengan tangan. Kalian berciuman, bahkan tidur di kasur yang sama akan dilihat seluruh kantor. Jangan khawatir bayiku, Mama akan selalu melindungimu. Bos Aldi, malam waktu kamu diracuni obat, rekaman lobi hotel menangkap Wilma. Apa? Berhenti, hapus fotonya. Kenapa? Karena kamu kerja di bawah Johan. Dia bisa saja. Dia nggak seberkuasa itu. Wanda, sebagai wanita simpanan, sebaiknya kamu jangan coba-coba. Jangan buat aku jadi kasar padamu. Bos Aldi, tukang eksploitasi itu sedang membantuku. Grup Gunawan melarang pertengkaran. Yang melanggar didenda 1 juta. Wanda, pergi ke kantor. Bos Aldi, semua ini salah paham. Dia yang mempermalukanku. Bu Wanda, bayar dendanya. Bu Wanda, jangan diulangi lagi. 10 menit lagi. Wilma, kenapa masih berdiri saja? Iya, aku datang. Dia nggak bisa sabar sedikit apa? Perilaku nggak pantas, kesombongan, dan menyiksa orang kesulitan. Wilma nggak pantas dibandingkan wanita kamar 808. Aku harus coba lagi, suaranya
Perusahaan sedang memilih karakter IP baru. Kami mencari suara yang tepat. Apa menurutmu aku pantas? Mana uangnya? Mana bonusnya? Apa resikonya? Kamu gak bilang apa-apa. Ini janji palsu atau jebakan? Kamu mempertanyakan visi perusahaan. Enggak. Aku mempertanyakan kamu. Aku sudah merendahkan diri untuk kasih dia peran besar. Bukannya dia harusnya terharu, nggak bersyukur. Mulai. Baiklah. Kita pastikan sekali lagi. Jangan-jangan dia memaksaku ganti jabatan. Bos Aldi, demi keluarga Li, kasih aku kesempatan kedua. Bagus. Sudah direkam? Iya, Bos Aldi, aku akan kembali. Tunggu. Kamu nggak punya visi. Gak heran kamu cari jalan pintas. Setiap anjing menggonggong pasti ada masalah. Hei, bukannya kita harusnya pelan-pelan? Seperti yang kukira, aku salah dengar. Wilma? Kalau mau tidur, pulang saja. Keluar! Maaf, Bos Aldi. Bos Aldi, daftar karyawan terbaik diminta oleh bagian keuangan. Hapus Wilma John. Yang lain tetap sama. Bukannya dia terlalu memperhatikan Bu Wilma. Bayiku, kita nggak berdebat dengan orang bodoh. Bos Aldi, demi keluarga Li, kasih aku kesempatan kedua. Kenapa kamu di sini? Wanda, waktunya habis. Minta maaf padaku di grup. Nggak mungkin. Kalau kamu benar-benar punya foto Johan selingkuh, kamu akan memakainya dari dulu. Iya, aku nggak punya. Tapi aku punya ini. Naskah karakter IP grup Gunawan. Kalau sukses, kamu bisa tenar. Di perusahaan ini cuma kamu yang mempelajari penyiaran, kan? Iya. Ini dibuat untukku. Tunggu. Mau apa kamu? Minta maaf padaku. Oke. Ku kirim sekarang. Nona Wilma, maafkan aku. Tanggal 8 jam 4 sore aku salah kirim nomor kamar. Lalu aku meniduri siapa? Kenapa kamu salah? Kamu gak punya tanggung jawab. Dia memblokirku. Pria berkualitas terburuk. Aku harus cari tahu pria itu. Halo, bolehkah aku tahu di tanggal 8 Juni siapa tamu yang berada di kamar 808? Kamu gak mau kasih tahu? Baiklah, terima kasih. Sekarang hasil laporannya gak berguna. Gimana kalau ayah bayiku sakit? Gimana kalau dia bodoh? Gimana kalau dia sakit dan bodoh? Harus apa aku? Haca. Pasti ada yang mengutuk. Mungkin Will. Jinan Sania Kiki, daftar karyawan terbaik tahun kedua. Kita sampingkan masalah ayah sekarang. Aku mau tahu sebanyak apa bonus yang bisa kudapat untuk anakku. Gak ada lagi. Namaku di mana? Aldi, beraninya menahan bonus ibu hamil. Gak boleh masuk. Bos Aldi repot.
Ih, minggir kamu. Hah? Maafkan aku, Bos Aldi. Aku dipilih sebagai karyawan terbaik bulan lalu, tapi namaku nggak ada. Bonusku harusnya 30 juta. Jadi aku harus mohon padamu. Pada akhirnya semua ini soal uang. Daftar itu diputuskan perusahaan. Gak bisa diubah gitu saja cuma karena kamu gak suka. Ini performaku selama setahun. Di seluruh bagian pemasaran, aku selalu nomor 1. Jadi aku nggak paham. Bu Wilma, karyawan terbaik grup Gunawan juga dinilai dari karakter. Rumor di grup perusahaan, meski sudah diluruskan, gak bisa hilang. Bos Aldi, aku mengerti. Astaga, kalau bos sedikit lebih manusiawi, aku akan menganggapnya manusia. Bos Aldi, menurutmu suaraku pantas jadi IP perusahaan? Suara di rekaman itu kamu? Kalau gitu Wilma. Bos Aldi? Kenapa aku mengejarnya? Wilma itu sangat licik. Walaupun dia nggak audisi, mungkin wanita itu bukan dia. Sepertinya dia menang. Apa aku terlalu tegah? Pasti aku salah lihat. Biaya sewanya naik 1 juta, bayar atau pindah. Keberuntunganku. Kamu di mana sebenarnya? Astaga. Si matre yang licik. Mimpimu hangus, mau dihibur gimana? Bos Aldi, wanita dari kamar 808 meminta kami soal informasimu. Nomornya? Bagus. Wanita itu setelah menghilang 2 bulan, akhirnya maju juga. Tunggu, gimana kalau dia Wilma? Wilma, kamu sedih karena bonusmu dibatalkan? Enggak juga. Pak Yohan, kamu nggak usah ikut campur. Wanita, kalau sudah hamil memang mudah dicampakkan perusahaan. Jadi, kamu pulang saja secepatnya dan besarkan anakmu. Yohan ini kelihatannya profesional, tapi diam-diam menjelekkan perusahaan. Wilma, kepalamu dipukul keledai ya? Aku bosmu. Dan mantanku yang tukang selingkuh. Ini dendam pribadi. Kenapa? Kamu? Kenapa aku? Kamu nggak punya ibu. Ibumu nggak kerja. Perutmu nggak buncit. Kamu tegas sekali. Hamil anak bayi tapi bahkan nggak tahu siapa ayah botaknya. Gitu ya? Nggak akan kuampuni kamu. Jangan ganggu. Kamu nggak tahu orang lagi kesel. Wanita itu benar-benar Wilma. Hah? Bos Aldi? Aldi? Bos Aldi, Wilma ini masih manajer tapi sudah menghina atasannya. Kamu harus kasih kritik tegas. Hah? Wilma ini tertutup. Aku harus mendekatinya. Pertama, pastikan bayinya ada. Lalu cari tahu kalau pria yang dia tidur di malam itu benar-benar aku. Bos Aldi bijak sekali. Aku akan introspeksi diri dan akan berhenti mengecewakanmu. Selama kamu sadar diri. Lidah licik. Dia benar-benar mengesankanku. Bos Aldi, itu nggak adil. Kamu tanya aku atau pemilik grup Gunawan yang lain? Bukan begitu. Cuma karena dia punya uang, dia kira dia raja. Bos Aldi, kamu barusan meneleponku untuk kerjaan. Menurutmu aku menelpon kamu untuk proyek miliaran? Wilma, jangan membual. Kalau Bos Aldi memerintah, itu bukan gantianmu. Bos Aldi, aku barusan dengar teleponmu. Kamu salah dengar. Periksa telingamu. Aku tahu kenapa Bos Aldi memperlakukan Wilma berbeda.
Bos Aldi, kamu benar. Jadi biaya pengobatannya akan diganti kantor. Apapun suasana hatinya, aku harus dapat uang tambahan. Iya, jadi periksa seluruh badanmu. Apalagi otakmu. Sejak kapan grup Gunawan punya benefit itu? Baiklah, bos. Sekarang aku dapat uang, akan kupakai untuk periksa kehamilan. Wilma minta ke rumah sakit. Jangan-jangan dia mau aku tahu kalau dia hamil. Biaya pengobatan ini termasuk tunjangan bahkan mahar. Wanita ini mau memaksaku menikahinya. Oh Saldi, kontrak perpindahan Bu Wilma sudah diurus. Ubah ini, Surabaya masih terlalu dekat. Dia bisa pulang dalam beberapa jam. Tunggu Bos Aldi, kita nggak boleh menjual orang. Hah? Kamu pikir apa? Aku korbannya. Bos Aldi, kalau Bu Wilma benar-benar hamil, pasti kalian bertiga akan jadi keluarga bahagia. Yanto, orang tuaku menikah karena bisnis dan kecelakaan karena berdebat. Akhir yang menyedihkan. Jadi aku harus mengulangi kejadian itu. Maaf Bos Aldi, ini salahku. Tambah benefitnya, lalu kirim ke Antartika jadikan pakan penguin. Cek kehamilan mewah benar-benar beda. Siapapun ayahnya, akan kubesarkan bayi ini. Wilma, kamu hamil dan kelelahan, kasih data kalian ke Wanda. Terima kasih Kak Wilma. Kalau mau makan, ambil saja di kulkas. Jangan ke tempatku untuk pamer. Wilma, perusahaan mau mempertahankanmu. Pikirkan soal kepentingan perusahaan. Johan, tempat yang kamu pijak ini Gunawan, bukan Clean. Bu Wilma, satu-satunya yang bingung itu kamu. Jangan sombong karena Bos Aldi menyanjungmu dan juga peduli padamu. Wanda, otakku baik-baik saja. Hah? Apa dia mandi parfum? Aku menyelamatkannya dan dia berani terlihat jijik padaku. Jual mahal. Bos Aldi. Kemarin aku bilang kalau di grup Gunawan melarang perundungan. Kalian berdua, jangan khawatir Bos Aldi. Aku akan serius. Denda 5 juta. Hah? Bos Aldi, ini semua ulah Wilma. Dia gitu sendiri. Kalau bukan gitu aku. 8 juta. Paham Bos Aldi? Bos Aldi, kenapa Anda memanggilku? Gak mungkin dia masih marah gara-gara kemarin kan? Bu Wilma, gimana hasil latihan fisik? Terima kasih perhatiannya Bos Aldi. Aku hamil 2 bulan dan bayiku sehat. Dia benar-benar hamil. Aldi gak akan seperti Johan yang memandang rendah wanita hamil kan? Bu Wilma hamil. Aku asumsikan kamu akan lebih mengurus keluargamu di masa depan. Bos Aldi, karyawan wanita di grup Gunawan, mulai dari mereka hamil sampai melahirkan, tetap menjabat. Aku sama dengan mereka. Keluarga akan menguras bagian energimu. Kedepannya akan sulit untuk mereka mencapai kemajuan di karirnya. Apa Bu Wilma? Nggak masalah. Tentu enggak. Tentu enggak. Untuk mereka yang mengutamakan keuntungan anak bukan apa-apa. Orang tuaku seperti itu, sama dengan Wilma. Aku cuma berharap dia akan sedikit beda. Semakin aku jual mahal, semakin bagus untuk masa depan bayiku. Aku nggak bodoh. Anak ini nggak perlu dibesarkan. Pindahan ini, nggak. Kontrak promosinya, Bu Wilma pasti akan puas. Gaji bulanannya 100 juta ditambah komisi. Baju, sepatu, susu, popok bayi, semuanya bisa dibeli. Sabtu dan Minggu libur. Sangat cocok untuk merawat bayi. Jam 9 sampai 5. Aku bisa lakukan aktivitas orang tua dan anak. Bu Wilma, gimana?
Kalau dia belum sadar pria malam itu aku, yang bersamanya kepribadian yang rakus uang, nggak mungkin dia nggak tergiur. Benefitnya sangat murah hati. Tapi aku belum merasa berkontribusi besar untuk perusahaan. Hampir saja terbawa suasana. Kok bisa hal baik datang padaku? Gak mungkin dia berikan ini padaku. Apa mungkin dia sudah menyadari sesuatu? Bu Wilma, kau terlalu rendah hati. Kerjamu jadi nomor 1 di divisi pemasaran tiap tahun. Kontrak ini layak kamu dapatkan. Aku seseorang yang bahkan gak bisa jadi karyawan terbaik. Aku gak layak. Katamu, aku payah dan percuma dapat gaji. Apa yang layak aku dapatkan? Wilma, jangan tolak keberuntunganmu. Jangan jadi tamak. Daftar karyawan terbaik, salah Pak Yanto. Akan kubenarkan hari ini. Sekarang, kamu bisa lihat kontrak ini. Kontrak ini pasti jebakan. Gak akan melibatkan rahasia komersial kan? Apa aku ikuti saja? Bisnis di kontrak ini level nasional, termasuk makan, baju, rumah, dan mobilisasi. Benefit seumur hidup di atas 1 miliar. Bu Wilma, pikirkan lagi. Kalau sesuatu terjadi padaku, seenggaknya bayi ini punya jaminan. Baiklah kalau begitu. Sepertinya dia nggak tahu siapa ayahnya. Kalau tahu dia nggak akan mudah dihadapi. Tapi wanita yang masuk ke kamar dan gampang tidur dengan pria mana mungkin sepolos itu. Yang tersisa untuk ditangani sekarang hanyalah... Bos Aldi, apa maksud semua ini? Satu-satunya yang cocok untuk kontrak ini cuma wanita hamil. Satu-satunya yang cocok untuk kontrak ini cuma wanita hamil. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi kontrak ini gak cocok untukku. Setelah semuanya, kamu bermain-main denganku. Bu Wilma, kamu yakin? Kesempatan nggak datang 2 kali. Sebelum kupikirkan hal lainnya untuk mengurus, sebaiknya kamu terima ini. Gak perlu. Kalau gak ada yang lainnya, aku akan kembali bekerja. Wilma, kasih alasan. Bos Aldi, aku punya hak untuk menolak. Kalau gitu kasih aku alasan menolak. Aku seorang ibu, jadi aku gak akan... Menyerah demi uang. Bu Wilma, kamu pikir aku percaya kata-kata munafik seperti itu? Lepaskan. Mau percaya atau enggak, itu bukan urusanku. Aku gak akan pernah biarkan apapun atau siapapun menyakiti anakku. Kenapa dia begini? Apa aku harus main CEO dan anak buah bersamanya? Kamu sangat yakin dengan itu. Tapi anak cuma alatmu untuk cari suami kaya dan menikah dengan keluarga kaya. Wilma! Aku minta maaf Pak Aldi. Hari ini, aku akan memutus aturan budak perusahaan. Bahkan kelinci pun akan menggigit. Apa yang kamu lakukan? Apa aku membuatmu salah paham? Hei! Katakan lagi. Enggak! Jangan pergi. Berhenti. Katakan Jangan lagi. pukul aku. Ayo katakan. Akan kubuat kamu bilang lagi. Aduh! Dapat suami kaya, menikah dengan keluarga kaya. Kamu pikir aku... Wilma! Jangan pikir aku takut mukul wanita. Berhenti! Ini balasan menyinggung wanita hamil dan juga menghina pegawai. Aku... Tunggu! Aku berlebihan. Aku bicara terlalu kasar. Kalau kamu sadar, diamlah. Aku menghidupi diriku sendiri, gak berhutang padamu. Apa 100 juta termasuk bayaran? Apa gaji ini masuk akal? Apa aku setuju? 100 juta apaan? Berhenti bicara omong kosong. Pikirmu aku. Aku ayahnya, aku ayahnya, aku ayahnya. Mati aku. Aku hamil, anak bos jahatku. Setelah jadi budak korporat, mimpi buruk apa lagi ini? Bos Aldi,
Jangan bercanda. 8 Juni malam, jam 10 malam, Hotel Halim, kamar 808. Hei, bukannya harusnya pelan-pelan? Aku ingat sekarang. Apa ingatan Harvard harus dipakai untuk ini? Dan tambahan 100 juta itu kamu yang ngasih ke aku. Tolong, itu uang tabunganku. Kalau tahu itu kamu, aku nggak akan kasih sepeser pun. Benar, kalau tahu itu kamu, lebih baik mati daripada masuk kamar itu. Wilma, Maaf Bos Aldi, malam itu aku yang salah masuk kamar. kamu masuk kamar yang salah, matikan lampu dan langsung gitu saja. Bu Wilma benar-benar membuka mataku. Kehidupan pribadiku nggak ada urusannya denganmu Bos Aldi. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Benar, kenapa aku menyelidiki pengeruk uang? Anak ini nggak bisa dibiarkan. Kasih hargamu. Mustahil. Wilma, kamu pikir kamu bisa menikah keluarga Gunawan dengan punya anak? Terima kasih kebaikannya Bos Aldi. Keluarga Gunawan, kita berdua sangat tidak cocok. Wilma, tahulah saatnya berhenti. Aldi, gak masalah kau narsistik. Tapi kalau kamu delusional, kamu harus dirawat. Anak dalam perutku ini, itu adalah urusanku. Hei! Yang katamu urusanmu untuk melahirkan anak haram gak punya ayah. Kamu mau dia hidup seumur hidup dengan keluarga tanpa cinta? Kenapa kalau gak punya ayah? Aku yatim piatu, dan aku baik-baik saja. Tanpamu, cinta untuk anakku tetap banyak gak kurang. Aldi, pernikahan orang tuamu itu untuk bisnis, tapi cintanya untukmu gak pernah palsu. Nenek harap kamu bisa nikah dan punya anak. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Anaknya bisa hidup, tapi kita harus buat perjanjian. Anaknya bisa hidup, tapi kita harus buat perjanjian. Kamu Enggak, rawat anaknya, tapi untuk kepentingan hidupnya 500 juta. 500 juta. Kondisi kehidupan bayinya pasti meningkat. Gak bisa dinego. Kalau gitu duduk dan bicara. Yanto, kalau sudah nguping masuklah. Pak Yanto, Bu Wilma, aku juga baru sampai. Bu Wilma, soal anaknya ada beberapa persyaratan. Wilma nggak bisa dipercaya, tapi harapan terakhir nenek soal ngasih anak aku mau. katakan. Terus terang saja. Mungkin ada ratusan persyaratan. Selama hamil dan menyusui, tolong jaga jarak dengan pria lain. Setuju. Gambaran gadis pesta yang mata duitan pasti sudah diingat di kepalanya. 500 juta per bulan, dibayar di awal, tengah, dan akhir bulan. 80% dana harus untuk anak itu. Kondisi keras ini harus dihidupkan. Dari pikirannya menikahi orang kaya. Gak masalah. Bos Aldi sangat pelit. Dia memperlakukannya seperti maling. Dia nggak marah. Dia pasti punya motif lain. Kenapa mereka kaget soal itu? Gak akan ada yang komplain tentang tambahan 500 juta. Aku benar-benar tersenyum lebar. Bu Wilma, kalau ada penolakan, bilang saja. Jangan cuma diam. Kamu terlalu kepikiran, Bos. Semua yang dibeli untuk anak itu harus lulus audit oleh tim profesional keluarga Gunawan. Juga persyaratanku cuma ini aja. Akhirnya. Kalau gitu, nggak masalah kan? Kalau aku juga punya persyaratan. Bu Wilma, silakan. Akhirnya sifat aslinya keluar. Apa jiwa wanita tuanya muncul? Bu Wilma suka pada Bos Aldi. Dia nggak menyerah padaku. Memakai anak untuk dekat dan punya rencana untuk keluarga.
Demi bayinya, aku harus berkorban yang penting saja. Setelah dapat hak asuh, gak akan kubiarkan Wilma mengancamku lagi. Kamu mau? Jalani pemeriksaan fisik, pemeriksaan pranikah, dan juga riwayat medis keluarga. Oh, riwayat pacaranmu gak usah. Aku mau semua laporan dan info terkait. Apa maksudmu riwayat pacaran? Karena semua orang tahu kamu gak pacaran. Tunggu, kenapa kamu perlu informasi tadi? Kamu berpikir aku sakit? Untuk mastiin bayinya sehat, kita harus periksa sumbernya. Beberapa CEO akhir-akhir ini gila. Aku khawatir delusimu dan narsistikmu turun-temurun. Oke. Ada lagi? Bos Aldi, kenyataannya kita harus merahasiakan kita punya anak. Tentu. Selain karyawan dan bos, kita nggak punya ikatan apapun. Dia mau jadi ayah, tapi masih aja lajang seumur hidup. Bos Aldi sangat terus terang, nggak ada persyaratan lagi. Setelah kamu rancang kontraknya, akan kutandatangani. Wilma benar-benar nggak mau apapun. Nggak mungkin, aku harus mengujinya lagi. Tunggu. Aku tambahin satu syarat. Untuk kesehatan dan keselamatan bayi. Sampai kamu selesai menyusui, kamu harus tinggal denganku. Enggak. Sewa rumah sekarang mahal, bayar atau pergi. Tempatku sekarang nggak cuma naik biayanya, tapi keamanannya buruk, padahal sudah lebih maju. Kesempatanku masuk ada di depanku. Aku tahu dia nggak akan nolak. Bos Aldi sungguh mikirin semuanya. Oke, aku bakal suruh Yanto ngirim alamatnya nanti. Kamu bisa pergi sekarang. Pemilihan direktur pemasaran. Jika situasinya memungkinkan, aku bisa promosi. Tapi Johan menahan promosiku. Mungkin bisa kumulai dengan Aldi, supaya bisa dapat tempat. Bos Aldi, aku terlambat. Apa kamu masih sibuk? Wilma? Wilma, apa yang kamu lakukan? Aku cuma mau terima kasih karena sudah membawaku. Bukannya kamu nggak tertarik dengan keluarga Gunawan? Aku nggak pernah bilang kalau aku nggak tertarik padamu. Bos Aldi, kamu terlalu naif. Sudahlah. Aku nggak akan menyukaimu. Benarkah? Kok bisa aku mimpi hal memalukan? Siapa sih malam-malam gini? Siapa? Astaga! Wilma, bukannya kamu harusnya pindahan besok? Bos Aldi, aku punya waktu malam ini, jadi aku pindahan. Aku nggak ganggu istirahatmu kan? Cuti setengah hari bikin bonusku hilang. Dia setuju dengan sangat enggan, tapi nggak sabar pindah. Dia kelelahan sampai nggak bisa buka matanya. Dia sangat rakus dan nafsu sama uang. Lokasi rumah ini, pergi kerja cuma butuh 15 menit. Aku bisa tidur lebih banyak. Kamu di sana, di kamar itu. Oh. Aduh, bos, ini sudah malam. Kenapa masih sibuk? Apa mungkin mimpiku itu barusan firasat? Kamu istirahat dulu. Kamarnya di sebelah sana. Aku tidur setelah balas pesan ini.
Ini tentang promosi naik jabatan. Aku senang sampai nggak bisa tidur. Kamu di sini, gimana aku bisa santai? Duduk sini. Bos Aldi, sinyal di rumahmu sepertinya jelek. Aku harus pindah tempat lagi supaya dapat sinyal. Alasan apaan? Kalau aku mengeksposnya, gimana kalau dia bergerak? Astaga. Aku nggak pernah lihat wanita manja, nggak ragu sama sekali. Bos Aldi, soal promosi manajemen di grup Gunawan, apa yang paling dilihat? Tentu hasil. Ada harapan. Oh, sinyal di sini kayaknya bagus. Dia cuma ngincar harta. Motifnya nggak tulus. Dia cerdas dan penuh perhitungan. Apa aku punya sakit jantung? Kenapa berdetak sangat kencang? Bos Aldi, apa syaratnya untuk bisa promosi ke manajer? Rekomendasi dari 3 atasan. Jangan dekat-dekat. Ini juga nggak mustahil. Bahkan kalau bukan untuk bayinya, aku harus mencobanya. Aduh. Bos Aldi, aku mau istirahat. Kenapa kamu sangat berkeringat? Cuacanya, tidurlah. Baiklah. Untungnya aku berhasil. Haca! Rasanya bangun tidur sangat nyaman. Selamat pagi, Bos Aldi. Bos Aldi, ada sesuatu yang ingin ku daftar. Aku sibuk hari ini. Cepet banget jalannya, apa ada yang ngejar? Pak Yanto libur. Kalau aku masuk, nggak akan dihukum kan? Masuk. Bos Aldi, Wilma, bukannya aku sudah bilang kalau hari ini sibuk? maaf Bos Aldi. Pemilihan direktur pemasaran berakhir jam 12. Ini berkasku untuk ikut promosi. Tolong terima. Bukannya bosmu itu Johan? Apa kamu suka melaporkan hal di atas pemenangnya? Maaf Bos Aldi. Johan gak akan mau menerima berkasku. Nggak masalah, ini cuma registrasi. Jangan sentuh aku sudah terima berkasnya. Cepat. Bos Aldi, Bos Aldi. Bos Aldi, kamu demam. Kamu harus ke rumah sakit. Pergi. Nggak usah pura-pura. Aku nggak akan bisa dibodohi. Kebaikan malah dibalas kejahatan. Wilma, kamu pembohong. Kamu bahkan gak sabar untuk bohong padaku.
Bos Aldi, kamu bangun. Johan, bukannya aku sudah suruh kamu beli perlengkapan bayi? Oh, Bu Wilma yang telepon dan bilang kalau kamu demam. Iya, Bu Wilma menggantikan handuk untuk membuatmu sembuh. Kalau dokter belum sampai, kondisimu akan memburuk. Satu-satunya yang merawatku itu Wilma. Aku nggak cuma menghindarinya, aku juga ngomong kasar padanya. Bos Aldi, perawatanmu belum selesai. Bu Wilma jawab, bolos kerja setengah hari apa ini perilakumu untuk kompetisi di posisi direktur? Kalau perilakuku buruk, kesempatan promosimu makin besar kan? Minggir. Bukannya kamu bilang menyebarkan gosip soal Wilma jadi matre dan hamil di luar nikah akan membuatnya hancur di perusahaan? Mana aku tahu. Jadi, aku salah paham sama dia. Kamu pikir sejak aku sarkas ke Wilma, dia bakal membenciku? Bos Aldi, mana bisa? Dia mah nggak mempedulikan itu. Oh ya? Tentu. Kamu lulus dari sekolah terbaik, habis triliunan, muda dan menjanjikan. Dia mengagumimu lebih dari apapun. Jadi, bahkan kalau dia dihukum, dia akan tetap menjagaku. Benar. Antara membela bos dan karyawan, mau juga tahu mana yang harus dibela. Jadi dia khawatir dengan keselamatanku, yang mana kenapa dia masuk ke Hotel Halim nomor 808. Iya. Dan dia pergi tanpa ragu. Jadi, meskipun aku kalau buat dia sulit, dia tetap mau melahirkan anaknya. Iya kan? Iya apa? Dia menyukaiku. Apa? Yanto, mau gimana pun juga Wilma tetap jadi ibunya. Meskipun aku nggak suka sama dia, aku juga nggak bisa biarkan perasaannya padaku. Ya kan? Pak Yanto, aku masih punya banyak kerjaan hari ini. Boleh kutanya kenapa Bos Aldi mencariku? Sebagai ucapan terima kasih karena sudah merawatnya, Bos Aldi mengirim 5 koki Hotel Bintang 5 untuk memasak makanan ini untukmu. Terima kasih. Kebetulan sekali aku lapar. Akhirnya dia melakukan hal baik. Dia pasti tahu aku alergi makanan laut. Dia sengaja. Aku tahu dia pasti suka. Bos Aldi, aku rasa sebaiknya kamu ngasih ke Bu Wilma langsung. Apa? Kalau aku antar sendiri gimana kalau dia salah paham dan pikir aku responnya? Kamu memikirkan semuanya. Gimana? Apa Wilma sudah beres? Bilang ke dia jangan khawatir, aku bisa nunggu 5 menit lebih lama. Bos Aldi, Bu Wilma sudah pulang. Apa? Kurasa dia menebak kalau aku siapkan kejutan di rumah. Wanita ini sangat tajam. Aduh. Astaga. Aduh. Bekerja lembur sangat melelahkan. Ini semua gara-gara Aldi. Apa ini permintaan maaf untuk bekal makan tadi siang? Aldi itu berani mengejekku gemuk ya? Tatapannya sangat tajam. Apa dia segitunya menyukaiku? Pria bajingan, aku akan melawanmu. Wilma, terima kasih sudah mengurusku. Aku harap kamu suka koleksi terbaru dari merek. Aku menyukaimu.
Tunggu, merek G harganya lebih dari 10 juta. Bisa kujual lagi. Apa ini sebuah pengakuan cinta? Ini sangat mendadak. Aku bahkan belum menyiapkan cincin. Terima kasih Pak Aldi, aku sangat menyukainya. Itu bagus. Coba menyembunyikan perasaannya. Gimana kalau anaknya mirip dia? Hey, Wilma. Ayo makan malam bersama. Setelah kerja besok. Baiklah. Yanto, mawar hati yang dibeli grup Gunawan buat jadi cincin berlian secepatnya. Aku mau itu selesai sebelum besok malam. Pergi kerja sepagi ini. Mungkin karena dia malu karena pernyataan semalam. Bu Wilma, kalau kamu mau mendapatkan posisi direktur, jangan main-main. Cepat revisi. Iya, aku tahu. Selama aku sukses, aku nggak mau ditekan lagi sama Johan. Nggak masalah berapa kali harus kurevisi, aku harus bertahan. Kalau nggak ngambil cincin, aku bisa pulang bareng dia. Aldi, Wilma? Wilma? Yanto? Apa maksudmu dokternya nggak bisa datang? Aku nggak peduli. Wilma? aku nggak apa-apa. Nggak perlu panggil dokter. Ini sudah larut malam. Siapa yang nggak istirahat? Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa kamu pingsan? Itu karena pekerjaan yang melelahkan. Istirahatlah sebentar. Pak Aldi, sekarang ini masa krisis untukku. Bersaing jadi direktur pemasaran. Wilma, kamu sangat gak bertanggung jawab untukmu dan anak itu. Aldi, aku mau berjuang, aku mau promosi, aku mau uang. Ini untuk diriku dan anakku juga. Lepaskan. Enteng sekali kalau ngomong. Kamu tahu berapa orang di departemen pemasaran yang bersaing demi posisi itu, Wilma? Memang kamu punya koneksi lebih, kemampuan lebih, atau pengalaman lebih dari yang lain? Nggak ada. Tapi ini bukan urusan Pak Aldi. Wilma, kamu punya anak dan aku sekarang. Kenapa kamu gak pernah puas? Aldi, apa kamu gila? Antara kamu dan aku memang ada hubungan apa? Gak ada hubungan. Bukannya kamu suka aku dan menempel padaku, bahkan menghancurkan reputasimu supaya mengandung anakku. Aku menyukaimu. Menyukaimu yang merundungku tiap hari dan memarahiku seperti anjing. Menyukaimu yang menghapus bonusku tanpa membuktikan yang benar dan salah. Atau menyukaimu yang merendahkanku dari awal sampai akhir. Aku... Lihatlah dengan jelas. Aku menghabiskan 100 juta untuk mendapat anak. Dan kamu cuma orang yang gak bisa diandalkan, yang tanpa sengaja dikasih nomor kamar yang salah.
Lalu kenapa kamu nggak kerja dan merawatku? Jawab! Atasan yang kasar dan gak berperasaan sepertimu. Sebagai bawahan, apa aku bisa gak merawatmu? Wilma, keprofesionalanmu sangat patut dicontoh. Kamu pasti bercanda, Pak Aldi. Aku Wilma. Aku cuma wanita kasar yang menyukai uang. Aku gak mampu menerima penilaian tinggi dari Anda. Menyukai atasan yang narsis dan toksik. Tanya ke semua pegawai. Apa mereka mau punya mimpi buruk seperti itu? Wanita bodoh dan berpikiran sempit. Bahkan gak tahu apa yang dia lewatkan. Pak Aldi, ini laporan keuangan bulan lalu. Aku kira Bu Wilma akan bimbang karena mawar hati seharga 70 miliar. Kelihatannya dia gagal total. Untuk selanjutnya jangan sebut nama Wilma John di depanku lagi. Semua masalah mengenai anak itu biar dia berkomunikasi dengan kamu. Ya Pak Aldi, kalau gitu Bu Wilma. Jangan sebut nama John juga. Kalau gitu apa aku masih kirim makanan bernutrisi untuknya? Kenapa enggak? 1 sen pun gak akan dikurangi dari bagiannya. Baik Pak. Pak Aldi, ketua Sony dari grup Sony mau bertemu sore ini. Dia bilang dia mau kasih kamu jahe. Jangan bilang kata yang mirip John. Batalkan pertemuannya. Pak Aldi, sebenarnya dibandingkan Bu Wilma yang menyukaimu, jujur kamulah yang jatuh cinta padanya. Kurasa otakmu tersangkut di pintu kan? Aduh, Pak Aldi, wajah itu sementara, tapi istri itu selamanya. Pikirkan lagi. Aku pikir aku akan mengambil bonusmu untuk bulan ini. Aku pikir. Kenapa dia khawatir dengan semua ini? Yanto dan keikut campurannya membuatku nggak bisa fokus ke dokumen ini. Di keramaian, apa orang pertama yang kamu lihat, Bu Wilma? Kalau iya, kenapa? Kejelekannya Kalau sudah gajian, rasanya seneng banget. Apa suasana hatimu mudah dipengaruhi sama Bu Wilma? Terus kenapa? Ya aneh, nggak boleh aku ketawain. Penampilan yang buruk. Astaga, cuacanya panas banget. Kenapa panas ya? Oh, Bahkan kalau kamu lihat kekurangan Bu Wilma di depan matamu, apa kamu masih merasa kalau kamu nggak akan membencinya? Kalau semua itu benar, kalau bukan cuma menyukainya, kamu sudah terjebak. Yanto. Hei, Pak Aldi, aku salah. Jangan pukul aku lagi. Enggak, kamu benar. Aku sudah menyukainya. Bukan. Aku mencintai. Apa? Penerimaan diri ini terlalu cepat. Cepat kasih tahu cara mengejarnya. Sebenarnya aku jomblo dari lahir, mana aku tahu. Yanto, jadi dari tadi kamu cuma main-main sama aku ya? Sepertinya bonusmu itu benar-benar. Lakukan apa yang dia suka, Pak Aldi. Untuk mengejar wanita, kamu harus melakukan semua yang dia suka. Wilma suka uang. Aku bisa menaikkan gajinya. Dia suka naik jabatan. Aku bisa membantunya lewat jalan pintas. Jangan! Aku cemburu. Aku sudah berada di grup Gunawan sebagai sekretaris dan menjaga rumah selama 10 tahun. Dan Pak Aldi gak pernah sebaik ini sama aku. Pak Aldi, kamu harus ada di posisi Bu Wilma. Hargai dia, percaya sama dia, dukung dia. Dan biarkan dia tahu kalau ini semua memang pantas dia dapatkan, bukan amal. Oh, aku mengerti. Yanto, bonus bulan ini 2 kali lipat. Terima kasih Pak Aldi. Aldi mungkin melihat aku kasih pelajaran ke Wanda. Semalam karena emosi, aku mengatakan semuanya. Gimana kalau Aldi menyulitkanku dan mengambil anak ini?
Bu Wilma, untuk bersaing mendapatkan posisi direktur, kamu kerja lembur setiap hari, bukan cuma efisiensimu rendah, tapi juga mempengaruhi pekerjaan utamamu. Bu Wilma, lihatlah betapa palsunya dirimu. Jangan sampai kamu gak dapat pria untuk anak dalam kandunganmu itu. Bu Wilma, Kamu, ada bunga untukmu, jadi ku bawakan ke sini. ini kan merek G. Johan, contohlah orang lain. Kita putus. Wanda! Pak Yanto, Pak Aldi itu... Padahal aku sudah bilang hal buruk, tapi tetap kirim hadiah. Pak Aldi mau meminta maaf padamu. Dia juga bilang kamu akan melihat hadiah ini berguna. Pak Aldi memerintahkan kalau pekerja yang lembur hari ini akan dapat bayaran lembur 5 kali lipat. Wow! Permintaan maaf ini bisa disebut tulus. Sudah larut malam. Aldi pasti sudah tidur. Kamu sudah pulang. Kamu sudah kerja keras selama lembur. Tatapan macam apa itu? Melakukan apa yang kamu suka. Dia juga menyukai wajah tampan. Itu nggak sulit. Pak Aldi sangat baik. Wilma, aku nggak selalu baik ke sembarang orang. Gitu ya. Sebagai karyawanmu, sepertinya aku sangat beruntung. Kenapa aku nggak tahu sebelumnya kalau kamu mudah berubah pikiran? Tapi bukan itu maksudku. Wilma, aku nggak punya banyak pengalaman. Aku cuma bisa lihat metode yang kamu gunakan untukku. Kalau gitu, apa maksudmu? Berhenti. Dia itu bosmu yang kasih makan dan baju, dan orang yang gak bisa buat salah ke kamu. Wilma, aku menyukaimu. Apa kamu... Enggak. Bukan karena anak ini, ataupun karena malam di 808. Dan pastinya bukan karena kamu menolakku. Aku cuma menyukaimu. Gimana dia tahu kalau aku mau bilang semua itu? Cuma karena kamu menyukaiku. Bukan karena aku menyukaimu, kamu harus setuju. Aku tahu, aku punya banyak kekurangan, tapi aku akan berubah perlahan. Aku cuma mau kesempatan untuk mengejarmu. Dia curang. Aku bahkan gak punya alasan untuk menamparnya. Gimana aku bisa percaya dia? Kamu gak harus percaya aku. Amati saja aku. Kamu belajar baca pikiran ya? Ambil ini sebagai jaminan. 70 miliar. Ini mengundang kekayaan. Bu Wilma, besok apa aku boleh berangkat kerja bersamamu? Aku kira bisa. Istirahatlah. Gak mungkin. Apa mungkin ini? Aldi serius? Aku gak pernah naik mobil yang sama dengan Aldi. Caranya melihatku membuatku merinding. Gosip besar, istri Pak Aldi bekerja di grup Gunawan, naik mobil yang sama dengan Pak Aldi. Apa aku sudah ketahuan? Istri Pak Aldi menggunakan baju pink. Apa mungkin Wanda dari departemen penjualan? Itu dia, tas putih kotak. Penglihatan macam apa itu? Aku membawa tas berkas. Bu Wilma, cepat kopi ini. Wanda, kamu sudah kerja di sini selama 3 bulan.
kamu belum belajar pakai printer. Itu sangat mudah, kamu saja yang lakuin. Selain itu, aku sekarang istri Pak Aldi. Kenapa aku nggak tahu kalau kamu istri bos? Pak Aldi, kenapa kamu di sini? Wanda bukan? Kamu... Pak Aldi, keluarga kita bekerja sama. Selain itu, kamu juga menyapa aku tadi pagi. Aku mau menyuruhmu untuk menyingkir. Otakmu itu... Pak Aldi, Departemen Pemasaran punya urusan. Wanda, Pak Aldi akan mencarimu lagi nanti. Pak Aldi, Wilma itu dasar pelakor. Baiklah kalau begitu. Wanda setuju pergi ke perusahaan pesaing. Kenapa kita nggak pecah dia saja? Dia orang yang kompeten. Tunggu saja pesaing kita dapat nasib buruk. Wilma, aku mengorbankan banyak hal untuk proyek. Sepertinya kita harus bantu aku mensterilkan. Jangan main-main. Akan aku kasih keduanya. Tulusan yang kamu mau. Aldi, aku sudah memikirkannya. Sepertinya kita nggak cocok. Wilma, dulu kamu milih Johan karena kamu pikir dia orang yang cocok. Apa kamu pikir menjadi cocok lebih penting daripada saling mencintai? Aldi, kamu mengawasiku. Pak Aldi, jangkauanmu ternyata luas ya. Aldi, saat mau mengejarku, kamu pakai bunga dan cincin. Kalau kamu sudah bosan denganku, kamu bisa suruh aku pergi. Tapi kenapa aku masuk ke hubungan yang membuatku kalah dengan keinginanku sendiri? Maafkan aku. Aku cuma nggak tahu gimana cara mengenal orang. Direktur pemasaran baru ditunjuk. Aku benar-benar terpilih. Sepertinya ini karena Aldi mengejarku. Pak Yanto. Bu Wilma, tunggu. Direktur Wilma, selamat sudah dipromosikan. Aku masih ada tugas dari Pak Aldi. Aku pergi dulu ya. Apalagi yang mau dilakuin Aldi? Bu Wilma jangan lihat. Selamat untuk Wilma John, sudah berhasil dipromosikan menjadi direktur. Nggak masalah kamu gagal, karena Wilma nggak akan menyerah. Apa promosi ini bukan karena Aldi? Hai, sama sekali bukan. Pak Aldi nggak ikut campur sama sekali. Dia bilang dia takut dia nggak bisa bantu bicara baik tentangmu yang akan berefek pada penilaian para eksekutif dan membuat gosip setelah promosimu. Apa aku salah? Tuduhanku padanya cuma dugaanku dari kerendahan diriku. Bu Wilma, Pak Aldi bilang kamu bisa percaya sepenuhnya pada kemampuanmu. Apa? Ini nggak boleh terjadi. Aldi, aku mau bicara sama kamu. Terkait dengan proposal pemasaran kamu yang ditiru oleh perusahaan saingan, aku sudah mengirim Yanto untuk menyelidiki. 3 hari. Jangan dengarkan apapun yang orang bilang. Jangan khawatir. Aku di sini. Apa? Matikan ponselmu. Jangan lihat apapun. Proposalku. Gimana itu bisa bocor? Sebenarnya itu karena kamu menjual perusahaan untuk keuntungan. Wilma, dari mana kamu masih punya muka untuk ada di sini? Tanpa bukti, berhentilah melempar lumpur. Kenapa kamu nggak buka grup dan baca? Kamu membocorkan rahasia perusahaan dan sekarang kamu target kebencian semua orang. Ngapain aku lihat? Pak Aldi pasti akan membersihkan namaku. Tentu saja kamu harus bergantung ke Pak Aldi.
Soalnya untukmu, dia memecat Wanda tanpa alasan dan mempromosikanmu jadi direktur di samping masalah umum atau pribadi. Johan, pakai otakmu sebelum bicara. Aldi bukan orang yang bisa kamu fitnah. Fitnah? Hubungan gak wajarmu itu sesuatu yang kulihat dengan mataku. Aku bahkan punya bukti fotonya. Kamu... Apa iya? Kalau aku menyebarkan foto kalian berdua berpelukan dan bergandengan bersama ke grup perusahaan, seorang bos yang gak peduli dengan kehidupan karyawan, siapa lagi yang akan menghormatimu di perusahaan ini? Kalau gitu Pak Johan, apa yang kamu mau? Aku akan meminta Pak Aldi untuk memecat Wilma dan memilih kembali direktur pemasaran untuk menjelaskan ini ke semua orang. Mana yang akan dipilih Pak Aldi? Johan, apa kamu lagi mengajariku caranya bekerja? Aldi, tenanglah. Lepaskan dulu. Aku nggak akan berani. Tapi di antara semua karyawan grup Gunawan dan satu wanita, itu bukan pilihan yang sulit, bukan Pak Aldi? Aku nggak akan biarin Aldi diprovokasi Johan. Aldi, jangan hiraukan dia. Ayo pergi. Wilma, pergilah dari grup Gunawan untuk sementara. Aldi, apa maksudmu? Kamu dipecat, kamu nggak paham. Semua yang bersalah harus menanggung akibatnya. Grup Gunawan selalu adil. Foto itu, Pak Johan bisa menyebarkannya kalau mau. Pak Aldi sangat tegas. Aku akan menghapusnya sekarang. Ini maksudmu, dengan semua terserah aku. Aku sudah menyadari kesalahanku. Will, proposal terbaru grup Gunawan cuma hidangan pembuka. Gimana pun kita harus menaikkan kompensasi yang sudah kita bicarakan. Lagi pula aku punya barang bagus di sini. Jadi yang mengkhianati perusahaan ternyata kamu. Wilma, kamu sudah dipecat. Kamu kira melaporkanku bakalan ada yang percaya? Kalau kamu pintar, keluar sekarang. Aku nggak terlalu yakin soal itu. Dasar jalang, matilah kamu! Wilma! Kamu sangat menakutiku. Aku kasih kamu alat perekam itu, jadi kamu mau mendengar penjelasanku dan gak ikut berperang. Aku cuma mau membantumu menangkap pengkhianat itu. Kalian bersatu untuk menipuku. Tapi aku sudah membocorkan semua rahasia dagang grup Gunawan ke pesaing kita. Grup Gunawan sudah tamat. Pertama-tama, penilaian risiko untuk rencana tersebut nggak lolos. Jadi grup Gunawan nggak akan pakai itu. Kedua, yang membuat rencana untuk pesaing itu Wanda, yang cuma bisa mengacau. Jadi, bos barumu sudah tamat. Yanto, bawa dia ke kantor polisi. Baik, Pak. Pak Aldi, saya salah. Pak Aldi, jangan marah. Aku salah. Aldi, proposalku ditolak. Kenapa kamu nggak bilang? Tenang, tenang. Aku mau menunggu sampai proposalnya direvisi untuk menaruh namamu di sana. Lihat, apa ini? Buang itu. Kamu sudah menipuku. Nggak berguna sekarang. Wilma, maafkan aku. Baru hari ini, aku mengerti perasaan gak nyamanmu. Ini kontrak pemindahan saham. Mulai sekarang, kamulah pemegang saham tertinggi di grup Gunawan. Kamu bisa mengusir semua orang yang kamu mau, termasuk aku. Kamu, dokumen sepenting ini, masa kamu buang ke lantai? Jadi sekarang, apa kamu mau menikah denganku?
masa depan untukku dan bayi ini. Aku buktikan.